Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang virus Zika ya. Dika, ini kalau kita telusuri lebih mendalam, virus Zika ini menjadi bagian dari flavivirus yang memang sudah ditemukan sejak lama. Dan sebenarnya kalau kita lihat dengan kecenderungan penyakitnya yang mild ya, yang ringan, itu sebenarnya tidak mudah terdeteksi kecuali memang ada penelitian yang lebih mendalam. Dan ini tapi tetap ya, namanya sakit tetap harus diwaspadai dong, Met, ya. Sekali, ya. Baik, kita kembali ke dokter. Dokter Rita sendiri, bagaimana sih sebenarnya gejala-gejalanya saat seseorang terjangkit virus Zika ini? Virus Zika ini gejalanya hampir sama seperti demam berdarah. Jadi gejalanya nanti bisa demam, ada bintik-bintik kemerahan, nyeri-nyeri sendi. Jadi gejalanya itu mirip seperti demam berdarah. Oh, tidak ada yang spesifik berarti ya, Dok ya? Tapi memang untuk infeksi virus Zika ini dia bisa sembuh sendiri. Jadi dia tidak seperti yang ditakutkan DBD, dia akan sembuh sendiri. Itu bedanya dengan demam berdarah. Jadi yang harus diwaspadai justru komplikasinya. Yang kita takutkan adalah komplikasi. Nah, ini sebenarnya kalau seseorang merasakan apa saat mereka harus kayaknya terkena virus Zika nih, apakah memang benar-benar tidak ada yang signifikan? Benar-benar tidak ada yang identik gitu dengan virus Zika? Ya, seperti tadi dikatakan memang tidak ada gejala yang khas, ya. Tapi selama ini kan yang diketahui di suatu negara tersebut, kenapa setelah ibu hamil banyak dilahirkan. Jadi sebenarnya itu yang menakutkan ya dari virus Zika ini. Itu tadi dilihat ke belakang, kemungkinan nih ibunya pernah terinfeksi virus Zika. Oke. Ini kalau kita menilik ke belakang, kita ke Dokter Adit. Dokter Adit, ini kalau kita lihat di Brazil katakanlah yang menjadi sumber berita ini muncul ya tentang Zika di tahun 2010 sampai 2014 rata-rata per tahun kasus Zika ini hanya sekitar 150-an kasus. Sementara di tahun 2015 kemudian tiba-tiba melambung ada 3.000-an kasus. Entah itukah kasus mikrosefali itu didatangkan dari Zika atau kasus lain, kan kita belum tahu karena memang belum ada penelitian lebih mendalam. Tapi kenapa kemudian mikrosefali yang begitu luar biasa tingginya jumlah kemudian dikaitkan dengan Zika? Baik, it's a very good question karena memang ini yang menjadi trending topic dari Zika. Tapi sebenarnya balik lagi tadi, ya most virus kebetulan yang arbovirus, arthropod-borne viral illness, itu dia sifatnya self-limiting. Jadi dengue itu juga dia sebenarnya akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau dengue dia ada critical phase, fase kritis yang harus dilewati. Sementara kalau Zika itu rasanya nggak ada. Bahkan disinyalir Zika tidak menimbulkan trombositopenia dan yang lain-lain. Tapi kemudian pada satu kurun waktu tertentu di Brazil terdapat peningkatan jumlah infeksi virus Zika yang ini juga masih belum bisa dipastikan kenapa demikian. Bisa jadi karena metode surveillance-nya meningkat. Jadi biasanya kita ini akan melakukan evaluasi akan lebih detail kalau memang biasanya ada pencetusnya, ada triggering faktor, kemudian kita akan lebih aware, kita akan lebih cari. Jadi usaha ini bisa jadi meningkatkan temuan dari virus Zika di populasi. Satu. Kedua, di saat yang bersamaan ternyata dilaporkan jumlah kejadian bayi dengan mikrosefali yang dilahirkan dari ibu-ibu yang ada di Brazil itu jumlahnya juga meningkat. Dan dikatakan peningkatannya cukup signifikan, sekitar 20 kali lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Sehingga dengan adanya dua temuan ini yang sebetulnya artinya terjadi dua hal yang berbeda, tapi terjadi secara bersamaan. Akhirnya diduga ada possibility, ada kemungkinan outbreak dari virus Zika ini berkaitan dengan kondisi mikrosefali pada bayi-bayi yang dilahirkan. Tapi untuk menyatakan bahwa ini memang hubungan sebab akibat, suatu hubungan kausal, itu harus dievaluasi lebih lanjut. Karena kan prinsipnya kita harus mengikuti pasien yang berisiko, yang terinfeksi, kemudian dilihat apakah benar nanti janinnya mikrosefali. Tapi sebetulnya untuk melakukan hal ini juga saya kira ethical clearance-nya juga akan sulit ya. Oke, jadi sebenarnya ini kenapa jadi seakan-akan banyak karena ada satu kejadian dikaitkan dengan kejadian lain dan ini menjadi sorotan, akhirnya orang meneliti dengan effort yang lebih banyak, ya, akhirnya jadi temuannya juga banyak. Nah, kita masih akan melanjutkan, tapi kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sejak awal Januari 2016, masyarakat Indonesia mulai melakukan gerakan pencegahan virus Zika. Virus Zika adalah jenis virus dari keluarga Flaviviridae dan genus Flavivirus, di mana penularannya sama seperti virus demam berdarah, yaitu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti.
Meskipun virus Zika tidak lebih berbahaya dibandingkan demam berdarah, namun jika virus ini terinfeksi pada ibu hamil, maka berpotensi menyebabkan bayi lahir dengan mikrosefali atau kepala kecil karena gangguan perkembangan otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa virus Zika telah menyebar secara eksplosif di Amerika, di mana Brazil menjadi negara yang paling parah dilanda virus Zika dengan lebih dari 1,5 juta kasus sejak April 2015. Berbeda halnya dengan demam berdarah, gejala yang paling menonjol bagi orang yang terjangkit virus Zika adalah mata merah karena radang konjungtiva, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, lemas, serta kemerahan di kulit badan, punggung, hingga kaki. Sebagai upaya menanggulangi virus Zika di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI memberikan penyuluhan 3M+ kepada masyarakat, yaitu untuk menguras bak mandi, menutup genangan air, mengubur sampah, serta mendaur ulang barang bekas. Tidak hanya itu saja, Kemenkes juga mengeluarkan travel advisory dalam website resminya sebagai pesan bagi warga yang hendak berkunjung ke luar negeri. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu mewaspadai penyebaran virus Zika dengan senantiasa menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oke, ini sebenarnya tahapan yang paling penting dan harus, karena jangan-jangan hanya berpikir bagaimana Zika bisa menyebar. Ya kita lakukan ya bagaimana pencegahan untuk tidak menyebar. Nah ini sebenarnya saat ini 3M seperti ini efektifnya sejauh mana sih? Baik. Jadi kalau kita berbicara 3M itu berarti usaha untuk mengontrol vektornya. Dan berhubung vektornya sama seperti vektor dengue, ya, virus dengue. Jadi otomatis perilaku 3M itu akan memberikan hasil yang kurang lebih sama, karena yang kita bunuh adalah bukan kita bunuh, kita cegah untuk tumbuh dan berkembangnya adalah vektornya. Nah, untuk masalah efikasi, untuk Zika saya kira masih sulit untuk dinilai, karena untuk kejadian Zikanya sendiri kita masih belum bisa nilai jumlahnya. Tapi yang pasti tindakan 3M untuk penyakit dengue itu dikatakan sebagai salah satu usaha pencegahan yang efektif. Tapi masalahnya begini, perlu dibayangkan bahwa si nyamuk ini itu dia sangat mudah sekali untuk tumbuh dan berkembang in every genangan air gitu ya. Bahkan kadang-kadang genangan-genangan air yang kita nggak prediksi, misalnya seperti pot bunga, terus kemudian mohon maaf kalau di rumah ada dispenser gitu, dispensernya ada penampung air, kalau dia tumpah itu nggak kita buang, di situ dia bisa tumbuh. Atau mungkin di kulkas yang agak lama masih ada tatakan air di bawahnya, itu juga dia bisa tumbuh. Jadi bisa dibayangkan in every spot dia bisa tumbuh dan berkembang. Sementara untuk 3M barangkali kita akan melakukan di hal-hal yang sifatnya umum ya, bak mandi segala macam gitu ya, atau mungkin kaleng bekas dan yang lain-lain. Tapi bagaimanapun apabila kita berusaha tentu akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tidak. Itu satu. Dan yang kedua, tindakan-tindakan seperti fogging dan yang lain-lain, kita mungkin kenal itu semua. Itu akan membunuh nyamuk dewasa. Sementara si larvanya itu dia akan tetap ada dan itu tidak bisa dibunuh dengan fogging. Dan waktu hidup nyamuk dewasa itu hanya 14 hari. So kalau kita fogging sekarang mungkin nyamuk dewasa yang sekarang mati, tapi nanti yang di larva bibit-bibitnya masih akan banyak akan sekali ya. Makanya di seluruh dunia mengatakan bahwa pengontrolan dari tumbuh kembang virus Aedes ini memang sulit. Tapi lebih baik iya daripada tidak sama sekali. Oke, kita masih akan melanjutkan tentang kewaspadaan dan pencegahan. Sebenarnya pencegahan penyebarannya ya, bukan virus Zikanya saja ya, tapi karena si nyamuknya ini. Namun kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Al Indonesia.